Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat Bitcoin kembali mencoba untuk breakout kemarin dari area trendline yang telah terbentuk selama 1 minggu terakhir kurang lebih. Namun pada akhirnya kita kembali berhasil untuk drop dan kembali berada di bawah trendline tersebut. Itu menunjukkan adanya indikasi bahwa terjadi semacam fake out. Kita bakalan bahas itu dari segi price action, apa yang kira-kira sedang terjadi, diikuti juga apa yang bisa kita expect berikutnya, dan juga beberapa data di belakang layar yang menurut saya cukup penting untuk kalian simak. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini, teman-teman, secara global market cap crypto berada di angka 3,39 triliun dolar atau naik sekitar 1,37%. Kalau misalnya kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya juga dominan berwarna hijau ya, teman-teman. Kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga ke kurang lebih bahkan 20% dalam 24 jam terakhir. Yang menjadi top performer hari ini adalah XRP dengan kenaikan 20,60% ke 1,88 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Oke, yang pertama teman-teman, kita mau melihat bagaimana kondisi demand dari spot Bitcoin ETF setelah kemarin kita mendapatkan adanya push diikuti semacam pullback. Namun faktanya kita masih melihat demand yang terjadi dari spot Bitcoin ETF itu masih termasuk lumayan besar. BlackRock sendiri, data terbaru menunjukkan masih melakukan pembelian sebesar 1.409 Bitcoin, kemudian Fidelity masih melakukan pembelian 1.097 Bitcoin, dan juga Bitwise itu melakukan pembelian sebesar 273 Bitcoin. So, jika ini konsisten terus terjadi, teman-teman, di mana kita melihat setiap harinya ada ribuan spot Bitcoin ETF yang bukan ribuan Bitcoin yang berhasil diakumulasi oleh spot Bitcoin ETF, maka menurut saya hanya persoalan waktu ya sampai kapan kira-kira kita akan melihat angka 100.000 itu dipertahankan, dan cepat atau lambat harusnya kita akan berhasil untuk breakout di atas area tersebut. Apakah akan terjadi di bulan Desember ataukah akan ditunda di bulan Januari? Who knows? Tapi intinya saya merasa bahwa area 100.000 itu hanya persoalan waktu saja sampai kapan kita bakalan hit. Jadi so far so good dari segi demand untuk spot Bitcoin ETF. Nah, yang kedua, teman-teman, kita mau cek juga untuk liquidation heat map, bagaimana keadaan terbaru gitu kan. Kita masukin ke Bitcoin. Oke. Menariknya, teman-teman, kalau misalnya kita perhatikan untuk sekarang, kalau kita zoom out ke 1 minggu terakhir, maka tidak bisa dipungkiri bahwa sekarang area likuidasi yang lebih besar itu berada di atas daripada di bawah. Ini kalau kita bicara area yang dekat ya. Kalau misalnya di atas kan yang berada di area 99 sampai 100.000, itu yang terdekat gitu kan. Kalau yang di bawah itu ada di sekitaran area range 95 sampai 93 ribu dolar. Nah, kalau kita lihat dari segi warnanya sendiri teman-teman, jauh lebih besar angka likuidasinya itu sekarang berada di atas daripada di bawah. Tapi kalau misalnya kita zoom in ke time frame misalnya 48 jam terakhir, ke 3 hari terakhir, unfortunately kita melihat justru ada sedikit lebih banyak area likuidasi yang berada di bawah daripada di atas gitu ya. Jadi ini yang mungkin baru masuk beberapa hari terakhir, teman-teman. Dan sebenarnya ini berpotensi untuk bisa kita hit terlebih dahulu, misalnya ke sekitaran area 95, 94, atau bahkan 93 sebelum pada akhirnya kita kembali mendapatkan rebound dan pada akhirnya berhasil untuk breakout di atas angka 100.000. Walaupun sebenarnya itu tidak ada kewajiban ya bagi Bitcoin untuk melakukan hal tersebut, karena sekali lagi teman-teman, tidak akan semua area likuidasi itu berhasil disentuh oleh Bitcoin dan ada beberapa yang bakalan ditinggal. Contohnya, kalau misalnya kita melihat di 1 tahun terakhir, teman-teman, itu sebenarnya terdapat banyak sekali tumpukan likuidasi di sekitaran area 70.000, 80.000, 60.000, bahkan di bawah itu juga masih banyak sebenarnya. Tetapi eh, kadang-kadang memang itu akan ditinggalkan ketika memang kita sudah akan melanjutkan tren. Dan itulah yang terjadi selama beberapa minggu terakhir. Kita melihat Bitcoin pada akhirnya breakout dari konsolidasi yang menahannya selama berbulan-bulan, dan kita kemudian mendapatkan rally yang lumayan signifikan dari kurang lebih area 69.000, bahkan hampir sempat menyentuh ke angka 100.000 dolar. Dan juga yang terakhir teman-teman yang perlu kalian ketahui adalah sampai dengan detik ini belum ada perubahan sama sekali dari segi Bitcoin balance on exchanges. Alias
kita masih belum melihat ada semacam keinginan gitu ya dari para long term holder untuk melakukan distribusi. Walaupun ada saja yang pasti menjual teman-teman, tapi secara overall kalau kita lihat, stok Bitcoin yang berada di dalam exchange itu justru terus mengalami penurunan, bukannya peningkatan. Nah, sekali lagi, ini adalah sesuatu yang baru yang terjadi di cycle ini. Sama juga dengan permintaan institusi ya, di cycle sebelumnya mungkin kita belum ada, karena belum ada spot Bitcoin ETF pada saat itu. Tapi cycle kali ini, kita melihat ada demand dari kalangan institusi, dari negara-negara, dan juga dari berbagai retail yang sekarang sudah mulai start mempercayai bahwa Bitcoin bisa menjadi salah satu aset yang mereka jadikan sebagai sebuah tabungan. Sehingga semakin banyak long-term holder untuk Bitcoin. Membuat kita melihat, walaupun Bitcoin harganya terus mengalami kenaikan, tetapi stok Bitcoin yang berada di dalam exchange itu tidak mengalami kenaikan. Dan itu juga baru pertama kali dalam sejarah kita lihat terjadi di Bitcoin, di mana ketika Bitcoin breakout ke all-time high yang baru, tidak terjadi peningkatan dari sisi supply Bitcoin yang berada di dalam exchange. So, itu semua apakah berarti kita akan membuat atau melihat semacam super cycle benar-benar terjadi? Ya, semoga ya teman-teman. Kita sebagai investor cryptocurrency, khususnya mungkin teman-teman yang berada di Bitcoin, tentunya harapannya ya kita bisa melihat Bitcoin terus mengalami kenaikan atau apresiasi secara harga. Atau baiknya lagi super cycle gitu ya. Jadi kita tidak lagi melihat ada bear market yang berkepanjangan. Kalaupun masuk ke bear market, kita tidak akan melihat koreksi yang terlalu dalam. Karena kan normally kita melihat kalau misalnya masuk ke bear market, biasanya Bitcoin itu koreksi 80-85% gitu kan. Dengan harapan bahwa demand yang konstan selalu datang dari spot Bitcoin ETF, dari negara-negara yang sekarang sudah start melakukan akumulasi Bitcoin, ya harapannya kita tidak akan lagi melihat koreksi sedalam itu, teman-teman. Kalaupun masuk ke bear market, mungkin koreksinya hanya 40, 50, atau 60%. Tapi saya rasa itu cukup make sense untuk terjadi, teman-teman. Terlebih lagi kan sekarang juga kita udah melihat Bitcoin bukan lagi sebuah aset yang terlalu kecil. Volatilitasnya pun semakin lama sebenarnya semakin berkurang, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman lihat di cycle-cycle sebelumnya, kenaikan Bitcoin itu angkanya masih luar biasa besar, ya kan? Itu masih kira-kira ribuan persen. Tapi kan semakin lama Bitcoin itu market cap-nya semakin besar. Otomatis untuk dapat menggerakkan harganya jauh lebih tinggi, itu memerlukan uang yang jauh lebih besar. Sama juga untuk menurunkan harganya, itu juga perlu banyak sekali orang yang mau menjual Bitcoin-nya dan kemudian membuat harganya turun drastis. Nah, pertanyaannya apakah di cycle ini masih akan terulang? Jawaban pastinya hanya waktu yang bisa menjawab, tapi untuk sementara ada banyak sekali semacam indikasi yang menunjukkan bahwa bisa aja memang kita masuk ke super cycle di cycle kali ini. Oke, tapi teman-teman kita bakalan bahas in terms of price action, kira-kira apa yang sedang terjadi di Bitcoin selama kurang lebih 24 jam terakhir. Nah, saya sampaikan di video kemarin teman-teman bahwa pergerakan besar dari Bitcoin itu nanti akan bergantung kepada apa yang terjadi kepada trendline di sini. Saya sampaikan in the short term, saya memang masih expect bahwa Bitcoin akan setidaknya kembali nge-retest ke area trendline tersebut. Itu sudah benar-benar terjadi, teman-teman. Dan saya sampaikan, kalau misalnya kita bisa melihat Bitcoin untuk breakout dan kemudian start mendapatkan konsolidasi, maka itu adalah clue dari Bitcoin bahwa kita akan segera kembali ke area high terakhir di 99 ribuan atau bahkan break ke high yang baru. Tapi pada kenyataannya, teman-teman, ketika kita breakout, hanya dalam kurun waktu 2 jam kemudian, kita langsung kembali breakdown di bawah trendline tersebut, menunjukkan bahwa yang terjadi ini adalah semacam back out. Oke? Dan berita negatifnya lagi, teman-teman, adalah bahwa kita juga sekarang telah berhasil untuk jebol di bawah area trendline di sini. Oke? Dan bagi saya, ini adalah dua indikasi negatif secara sekaligus, teman-teman. Back out disertai breakdown dari trendline. Sehingga menurut saya pribadi, ini opini saya ya teman-teman, untuk short term, saya cenderung sekarang berada dalam keadaan bearish. Ekspektasi saya, teman-teman, adalah kita bakalan setidak-tidaknya mendapatkan 1 atau 2 push ke bawah. Sebelum pada akhirnya kita akan start untuk kembali mendapatkan momentum dan rally. Ini adalah skenario yang mungkin harusnya paling tidak menyakitkan lah ya, teman-teman, karena kita koreksinya nggak terlalu dalam. Tapi kita jangan juga tidak boleh menutup kemungkinan juga bahwa kita bisa drop dan membentuk lower low baru, teman-teman.
Oke, ini juga menjadi potensi senario yang masih bisa terjadi. So, teman-teman harus bersiap ya kalau misalnya kita memang akan dapatkan pullback dari sini, kalian sudah harus tahu harus ngapain gitu, ya kan? Kalau misalnya kalian punya semacam exposure yang terlalu besar di altcoin, apalagi menggunakan leverage, maka ini mungkin bisa menjadi salah satu sign buat kalian mungkin untuk start kurangan exposure-nya gitu. Tapi kalau misalnya memang kita drop ke area lower low yang baru. Nah, untuk sementara teman-teman, memang belum banyak indikasi yang menunjukkan bahwa kita akan kembali mendapatkan selling pressure yang cukup besar gitu ya. Tapi in the short term, saya masih expect bahwa kita akan mendapatkan pullback lebih dalam. Dikarenakan dua alasan yang tadi saya paparkan. Yang pertama adalah fake out diikuti breakdown dari trend line. Jadi ada dua indikasi yang menunjukkan ke arah bearish. Ya saya nggak tahu ya apakah kali ini altcoin bakalan benar-benar ngelawan arus. Bisa aja teman-teman, tapi untuk sementara Bitcoin dominance memang masih ya kalau dibilang mengalami penurunan yang signifikan ya lumayan juga gitu ya. Tapi kita approaching area key level di Bitcoin dominance. Nah pertanyaannya apakah berhasil kita break atau tidak? Kalau misalnya kita akan bounce dari sini, ya kita juga harus siap-siap bahwa altcoin juga bisa kemungkinan mendapatkan semacam koreksi. So itu yang harus teman-teman pertimbangkan gitu ya. Terlebih kalau misalnya kalian menggunakan leverage yang terlalu besar dalam keadaan seperti ini. Jadi teman-teman kesimpulannya adalah in the short term saya masih expect akan ada semacam pullback lebih dalam dari Bitcoin. Sampai ke area mana itu mungkin harus nanti kita lihat dari segi price action-nya. Apakah penurunan yang terjadi nanti itu cenderung impulsif atau tidak? Kalau korektif modelnya seperti ini, maka saya tidak expect akan terlalu dalam. Mungkin maksimum sampai ke 94-an atau 93, kita sudah akan kembali rebound. Tapi kalau misalnya sell off yang terjadi itu bentukannya juga mirip dengan apa yang kita lihat di sini, kalau cenderung impulsif seperti ini, teman-teman. Nah, maka kita bisa expect bahwa Bitcoin bisa aja kembali membentuk lower low baru. Jadi pergerakan beberapa hari ke depan juga sekali lagi akan menentukan bagaimana untuk gambaran midterm-nya Bitcoin. Kalau sell off-nya impulsif, kita bakalan bisa kembali nge-retest ke area 88, 87, sebelum pada akhirnya kembali rally. Dan itu totally normal, teman-teman. Totally normal. Kenapa? Ya karena itu hanya berarti semacam konsolidasi yang lebih panjang. Kita bahkan bisa membuat 3 wave sebelum pada akhirnya kita mengalami rally lagi. Dan itu berarti bisa saja sampai ke pertengahan tahun Desember. Oke, baru kita start lagi rally akhir tahun Desember. Akhir bulan Desember, sorry. Dan menjelang Januari kita sudah akan start kembali meroket ke atas. Bisa aja. Jadi saya rasa itu aja sih teman-teman yang mau saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.